Mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga acara pada hari ini sampai hari Senin diberikan kelancaran oleh Allah SWT, kemudahan dan diridhoi Allah SWT awal sampai akhir. Ala hadina as-solihah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina fiqna ila thoriqil mustaqim. Rabbana atina ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan katsiran nafi'a wa lisanan zakiran fasiha wa qalban khashiya wa ilal khairi qaribana wa lisyarri ba'idana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alqawmil kafirin. Allahumma ij'al muqimas salati min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana kaffir anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi khtim lana bil iman, Rabbi khtim lana bil islam bi jahi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan beliau Ketua Yamas Bapak Haji Agustiono serta keluarga. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dewan Pensyarah Watikah, pengurus Yamas, dan tak lupa para sahabat semuanya dari Malaysia, dari Indonesia, dari Medan, dari Palembang, Jakarta, Depok, semuanya, Kerawang, Medan, dari Banjarmasin, Kalimantan, Makassar, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, pada hari yang istimewa, yaitu hari Isra Mi'raj bagi Rasul Muhammad SAW, kita semuanya dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan TOT pada hari Kamis sampai Senin. Mari sama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita aturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi nuja syafa'atu fi yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Para sahabat semuanya, izinlah kami menyampaikan wawasan keyamasan. Sebelum kami menyampaikan, alangkah indahnya saya memperkenalkan diri. Saya Taufikur Rahman, asli Demak, tinggal di Pati, tugasnya di UIN Pekalongan. Jadi saya termasuk sekretaris umum atau Watikah Yamas Indonesia. Watikah itu adalah yang diberikan amanah untuk menyampaikan ilmu ma'rifatullah. Jadi tasawuf, teologi sufistik Yamas Indonesia itu apa? Artinya tasawuf adalah
kesadaran seorang hamba bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, maha bijaksana. Untuk bisa menyadari, memahami bahwa Allah maha bijaksana, maha besar, maha mengetahui, maha meliputi, itu butuh ilmu yang luar biasa. Maka tasawuf ini disebut teologi sufistik karena berasaskan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agustiono, Ustadz Haji Abdul Aziz, Insinyur Mansur, dan Ustadz Yusdeka, Puan Tuti, dan semuanya nanti para watikah akan menyampaikan dari ilmu ma'rifatullah ini. Jadi bagaimana bisa beribadah dengan sempurna kalau belum kenal siapa yang kita sembah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Jadi tasawuf teologi sufistik Yamas Indonesia adalah berasaskan awaluddin ma'rifatullah. Ini saya hanya men-spill saja Bapak Ibu semuanya. Jadi saya akan menyampaikan wawasan keyamasan. Saya izin berdiri nggih Bapak Ibu nggih. Yamas itu apa? Yamas adalah kepanjangan dari Yayasan Ma'rifatullah Sedunia yang didirikan pada 10 Agustus 2015. Jadi sudah ada 10 tahun. Sebelumnya namanya MKM, Manajemen Kelas Ma'rifatullah. Jadi MKM adalah nama sebelum Yamas itu sendiri. Yamas berdiri di 10 Agustus tepatnya di Semarang. Tetapi di launching pada akhir Oktober di Tex Mansion, Hotel Tex Mansion di Jakarta. Jadi apa visi misinya, kemudian logonya, penjelasannya seperti apa, sejarahnya bagaimana, pendiriannya siapa saja, organ siapa saja, peran dan kiprahnya apa saja, kemudian roadmap-nya, peta jalan dakwahnya seperti apa, serta kurikulum Yamasnya seperti apa. Nah, ini saya akan spill. Saya punya waktu mungkin sampai 1 jam. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk hari Sabtu, Jumat dan Sabtu tidak ada pertanyaan. Nanti pertanyaan akan dilaksanakan pada hari Ahad. Jadi nanti pertanyaannya disimpan insya Allah pada hari Ahad. Bapak Ibu sahabat semuanya, jadi visi misi Yamas Indonesia adalah mencetak generasi yang mempunyai potensi rahmat dan daya jelajah menuju rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah kita, baginda Muhammad Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kecuali untuk merasakan kasih sayang sejagat alam raya. Jadi kenapa ayat pertama tidak disuruh ibadah, disuruh iqra' membaca, agar kita menjadi orang yang cerdas, agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia, agar kita memiliki rahmatan lil alamin, kasih sayang sejagat alam raya ini. Karena manusia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding makhluk yang lain. Ada 3 kedudukan manusia, kita sebagai manusia. Pertama, sebagai ciptaan. Semua selain Allah adalah ciptaan yang memiliki umur, yang memiliki usia. Ada awal, ada akhir, ada kelahiran, ada kematian. Semuanya selain Allah itu ciptaan, termasuk mikrofon ini ciptaan. Karena apa? Mikrofon berasal dari besi, besi pun ciptaan. Baju yang saya pakai juga ciptaan, karena baju berasal dari kapas. Semua ciptaan. Yang kedua, selain kita sebagai ciptaan, kita adalah sebagai hamba yang wajib taat, tunduk, patuh, ya. Makhluknya Allah yang memiliki kedudukan hamba hanya ada 3. Pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga malaikat. Malaikat taat terus. Manusia dan jin dia kadang taat, kadang maksiat. Yang ketiga kedudukan yang paling tinggi adalah sebagai khalifah, pemimpin yang mengemban amanah, yang nanti akan disampaikan oleh beberapa pemateri, insya Allah Ustadz Aziz. Agar apa? Agar bisa merasakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Jadi peran visi misi Yamas Indonesia adalah mencetak generasi
yang memiliki potensi, wawasan. Karena ketika seseorang wawasannya sempit, maka daya jelajahnya sempit, rezekinya juga sempit. Kalau wawasannya luas, daya jelajahnya luas, rezekinya juga luas, perannya juga luas. Jadi yang diperluas itu wawasan kita. Yang selanjutnya akan memiliki rahmatalil alamin, kasih sayang sejagat alam raya ini yang tidak hanya pada manusia itu sendiri, tetapi untuk sejagat alam raya. Karena kita adalah khalifah. Khalifah itu pemimpin semua ciptaan. Pemimpin semua ciptaan. Kita ini tidak main-main. Laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan, unggulkan manusia dari semua ciptaan dengan keutamaan kemuliaan yang sangat luar biasa. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saya hanya menspil saja, nanti penjelasan lebih luas akan disampaikan pensyarah berikutnya. Kemudian para sahabat semuanya, misinya apa? Misinya adalah membuka gerbang pemikiran umat dengan TSYI atau Teologi Sufistik Yamas Indonesia. Jadi membuka gerbang pemikiran umat. Kenapa penting untuk membuka wawasan? Karena ayat pertama yang turun itu tidak disuruh untuk ibadah dulu, bukan ubudullah wala tusyriku bi syai'a, tetapi iqra. Iqra pun objeknya tidak dijelaskan. Jadi bacalah, objeknya semua bisa dibaca. Karena ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat Quran yang terbatas 30 juz yang nggak mungkin bisa berubah. Yang kedua ayat kauniyah yang selalu berubah di jagat alam raya ini, termasuk di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan ayat Allah ada pada diri kamu, apakah kamu tidak mampu memandangnya, melihatnya, menganalisisnya, mengkaji secara mendalamnya? Contoh, umur. Kenapa semua ciptaan diberi umur yang berbeda? Apakah kita bisa menahan umur, usia, nafas, jantung, paru-paru, empedu, darah? Kenapa manusia wajahnya berbeda, suaranya berbeda, nasibnya juga berbeda, bahasanya juga berbeda? Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil alamin. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan langit dan bumi dan berbagai macam perbedaan warna kulit dan bahasa kalian. Sesungguhnya ini merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Ini sungguh luar biasa. Jadi untuk bisa memahami kedudukan kita sebagai khalifah, kita harus memiliki pemikiran yang luas. Kita harus buka gerbang wawasan kita. Karena ayat pertama itu kita disuruh menjadi orang berilmu. Iqra. Kemudian ayat berikutnya juga iqra, bacalah. Karena umat Islam itu harus cerdas. Umat Islam harus berakhlak mulia. Umat Islam harus punya kasih sayang jagat alam raya, rahmatalil alamin. Bapak Ibu, jadi visi Yamas Indonesia itu apa? Mencetak generasi yang memiliki potensi daya jelajah menuju rahmatalil alamin. Misinya apa? Yaitu membuka gerbang pemikiran ummah dengan Teologi Sufistik Yamas Indonesia. Jadi teologi sufistik artinya apa? Tasawuf berdasarkan tauhid. Ketika tauhidnya mapan, ketika tauhidnya sudah settle, maka akhlaknya pasti mulia. Karena banyak orang berperilaku baik ketika di depan banyak orang, tetapi kalau sendiri dia wallahu alam. Artinya dia merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kamu berada, di situ ada wajah Allah. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Sehingga dia merasa diawasi, merasa, kalau dalam bahasa hadis namanya ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah Maha melihatmu. Dan kesadaran diri inilah nanti hasil akhir dari tasawuf jalan nabi-nabi atau tasawuf Yamas Indonesia. Jadi kesadaran diri sebagai hamba, sebagai ciptaan, sebagai khalifah.
yang harus berkiprah, berperan untuk membangun peradaban dunia. Jadi merubah pola pikir sehingga wawasan kita berubah, perilaku kita berubah, daya jelajah kita berubah, peran kita, kiprah juga berubah. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Allah tidak akan merubah suatu kaum jika dia tidak merubah dirinya sendiri. Selama ini dipahami merubah takdir, ya. Padahal takdir itu ketetapan. Nanti yang akan disampaikan Ustadz Yusdika nanti. Jadi yang dirubah itu pola pikir kita. Karena ayat berikutnya wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah berkehendak kaum itu buruk, celaka, musibah, maka enggak ada yang bisa mengelaknya. Famalau min duni miwal, tidak ada pelindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi ketika wawasan kita berubah, pola pikir kita berubah, akhlak kita berubah, sehingga kita memiliki kesadaran sebagai seorang hamba, sebagai ciptaan, sebagai khalifah pengemban amanah, sehingga peran kiprah kita menuju rahmatan lil alamin untuk membangun peradaban dunia. Dari perubahan pola pikir sehingga berubah sikap, sehingga bisa merubah lingkungan. Bapak Ibu sahabat semua yang luar biasa, maka logo Yamas ini yaitu hai anak muda, jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya engkau mendapatkan pertolongan Allah. Artinya ini dalam Al-Quran seperti yang surkum yang surkullah. Jadi ketika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Jadi mana mungkin Allah menolong kita kalau kita nggak menolong hamba, menolong agama itu sendiri. Jadi kita ridho terhadap ketetapan Allah, takdir Allah, bahwa baik buruk itu sebuah ketetapan yang berhikmah, yang terbaik, sehingga Allah ridho terhadap kita. Jadi mindsetnya dibalik. Jadi jangan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ridho terhadap ketetapan yang Allah tetapkan kepada diri kita. Karena ketetapan Allah itu kadang enak, kadang nggak enak. Wa nabluwakum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Dan Allah menguji kamu semuanya dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Fitnah itu media pembelajaran, sebagai hikmah, sebagai hidden meaning, makna yang tersembunyi, sebagai pembelajaran bagi kita agar tambah iman, tambah ilmu, tambah sabar, tambah syukur, tambah mengetahui pertolongan Allah itu dekat, tambah mengetahui Allah memilih hamba-hambanya melalui media pembelajaran tadi. Jadi kita bisa ridho, kita bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ridho terhadap ketetapan Allah. Sama, Allah akan menolong kita ketika kita menolong Allah, dalam tanda kutip, menolong agamanya. Makanya di hadis Allah berfirman di hadis qudsi, ya, kamu bisa dekat denganku ketika kamu menjenguk anak yatim, menolong orang-orang fakir miskin, memberi makan mereka. Jadi kita semakin dekat kalau menolong hamba-hamba Allah. Maka logo Yamas jelas, hai anak muda. Artinya kita semuanya memiliki semangat muda. Walaupun usia kita sudah kepala 4, kepala 5, bahkan ada kepala 6, tapi semangat kita masih muda. Hai anak muda, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah. Artinya kalau dalam ilmu balaghah, sesuatu kalau diulang-ulang itu sangat penting. Sebagaimana kita memberi nasihat pada anak kita, wahai anakku, nanti kalau kamu kuliah yang rajin sholat, jaga sholatmu, jaga sholatmu. Ini sangat penting. Taukid dalam ilmu balaghah. Jagalah agama Allah, niscaya engkau, niscaya itu artinya mutlak. Dalam Al-Quran kalimat niscaya itu pasti mutlak, pasti terjadi, pasti. Artinya entah sekarang atau besok pasti terjadi. Engkau akan diberikan pertolongan bagi Allah. Intang surwah yang surkum wa yusabbit aqdamakum, kalau dalam Al-Quran. Ketika kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu melalui apa? Memberikan rahmat, diberikan kemudahan, diberikan ridho, ketenangan batin. Hidupnya itu penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak orang yang bergelimang harta, jabatannya tinggi tapi gelisah. Hatinya gelisah atau sepi dalam keramaian, ya. Jadi hidupnya itu penuh dengan makna,
Hidupnya itu tahu arah manusia diciptakan itu apa. Penuh naungan keridhaan dan rahmat dari Allah. Jadi logo Yamas ini memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu semangat sebagaimana semangatnya anak muda. Untuk selalu menolong agama Allah dengan apa? Menjalankan syariat, berdakwah di dalam relnya, menyampaikan ilmu, ya kan? Sehingga Allah menolong kita melalui kasih sayang. Sehingga Allah menetapkan pendirian kita, sehingga nanti kita ketika menutup mata di dunia ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menolong Allah, maka Allah menolong kita. Kita harus ridho terhadap ketetapan Allah sehingga Allah ridho terhadap kita. Sama, kita harus ridho terhadap anak kita, maka anak kita akan ridho terhadap orang tua. Jadi jangan dibalik, jangan orang tua menuntut anak untuk ridho dulu, tapi kita orang tua yang harus ridho dulu pada anak kita. Jangan dibalik. Jadi ini logo Yamas yang memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita harus semangat sebagaimana semangatnya anak muda. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi Yamas itu berdiri pada tahun 2015. Sebelumnya namanya MKM, Manajemen Kelas Ma'rifatullah. Jadi dulu kita itu setiap hari yang diomongkan hanya Allah, Allah, Allah terus. Ustadz Husain pernah berpesan, ketika orang belum kenal siapapun, dia membanggakan dirinya. Yang dibanggakan dirinya, jabatannya, ilmunya, kedudukannya. Tapi kalau sudah kenal pemikir ulama, yang dibanggakan ulamanya. Tapi kalau sudah kenal Nabi, yang dibanggakan nabinya. Tapi kalau sudah kenal Allah, yang dibanggakan hanya Allah saja. Bagaimana cara mengenal Allah? Nanti akan disampaikan pemateri berikutnya. Saya hanya men-spill saja. Jadi ketika kita sudah kenal Allah, maka tidak ada yang kita pandang kecuali Allah. Innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku berbuat baik, memberi makan, menasihati, menolong orang lain, tidak lain untuk mendapatkan ridho dari Allah, yang tidak berharap dibalas kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu, para sahabat semuanya berbuat baik, kemudian tidak dibalas kebaikan, jangan bersedih. Kalau tidak diapresiasi, jangan bersedih. Kalau kita bersedih, maka pandangan kita masih makhluk, bukan kholik. Jadi orang yang sudah kenal Allah itu, yang dipandang hanya Allah, yang dikenal hanya Allah. Cirinya apa? La nakhafu jazaa'an wala syukura. Tidak berharap untuk diberikan apresiasi, tidak berharap untuk diucapkan terima kasih. Bahkan orang yang kita baiki itu kalau membalas keburukan, dia nggak akan bersedih. Ketika kita masih bersedih, masih takut, masih khawatir, masih berharap, maka yang dipandang hanya makhluk, bukan Allah. Makanya orang yang sudah kenal Allah itu, dia ingatannya selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah dimanapun dia berada. Rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nanti cara ingat Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yusdika nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, para sahabat semuanya, jadi Yamas ini adalah wadah para sahabat untuk belajar ilmu ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu bukan klenik, bukan mistik, bukan waros sebelum winarah, ya kan? Bukan jaduk, ya, bukan terbang, bukan bisa jalan di atas air, bukan. Jadi ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui, maha meliputi. Anak Gen Z, anak generasi Alpha sekarang kan cerdas-cerdas, ya kan? Saya pernah ditanya, ayah, katanya Allah maha besar, saya lihat gunung ini besar, seberapa maha besarnya Allah itu? Bisa menjawab nggak kira-kira? Katanya Allah maha luas, al-wasi, saya lihat lautan ini luas, seberapa maha luasnya Allah itu? Katanya Allah maha tinggi, al-ali, saya lihat langit ini tinggi, seberapa maha tingginya Allah itu? Katanya Allah al-mukhit, maha meliputi. Kenapa nggak bisa dilihat? Kenapa semua ciptaan itu sudah ditetapkan surga dan neraka? Kenapa harus ada bencana, ada musibah, harus ada kematian? Katanya Allah maha kasih, maha sayang. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa dijawab dengan ilmu ma'rifatullah. Saya hanya men-spill saja. Karena Gen Z, generasi Alpha ini sangat cerdas sekali.
beda dengan generasi kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, alimu auladakum min ghairi ma alimtum fa innamu khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didilah anakmu, jangan engkau samakan polanya, pola pendidikannya, dakwahnya, kurikulumnya sama dengan pola dakwah kurikulummu, karena dia memiliki zaman yang berbeda dengan kamu, yang lebih berat, yang lebih menantang, ya, yang lebih inovatif, kreatif. Nanti akan disampaikan Abah Haji Agus Tiono tentang kurikulum Yamas Indonesia. Jadi dakwah itu harus berubah sesuai dengan zamannya. Kalau Rasulullah mungkin dengan pedang, kalau zaman Wali Songo dengan budaya, kalau zaman sekarang mungkin bil aidi wal aiti wan nizam, dengan teknologi, dengan soft skill dan membangun sistem. Mungkin nanti akan dijelaskan. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Jadi Yamas adalah wadah sahabat semuanya untuk belajar ilmu ma'rifatullah. Bapak Ibu, para sahabat semuanya, ini adalah akta notaris ya Yamas Indonesia pada nomor 83 bulan Agustus tanggal 10 tahun 2015. Waktu itu di Semarang. Kemudian tujuannya apa? Kenapa Yamas ini dibentuk? Kemudian bentuknya seperti apa? Kemudian pendirinya siapa? Muasisnya siapa? Jadi tujuan Yamas Indonesia dibentuk adalah untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada Ustadz Husain Arif Billah untuk menyampaikan ajaran dan keilmuannya. Jadi memberikan wadah agar Ustadz Husain memberikan ilmu kepada kita. Kemudian memberikan wadah sarana pembelajaran bagi sahabat. Jadi kita semua yang hadir di sini itu tidak ada senior, tidak ada junior, semua dipanggil sahabat. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau laki-laki disebut abang, kalau perempuan disebut kakak. Ya, jadi semuanya ini sama, sahabat. Makanya disebut sahabat, bukan senior, bukan junior. Kemudian bentuknya seperti apa yayasan? Muasisnya yaitu Ustadz Haji Husain bin Abdul Latif dari Singapura. Bisa dilihat di webnya, web Yamas Indonesia. Pendirinya beliau Bapak Haji Agus Tiono. Kemudian monggo Pak Haji Agus Tiono. Kemudian Bapak Insinyur Haji Yusdika. Monggo silakan berdiri dari Cilegon. Beliau nanti akan jadi watikah penyampai. Kemudian Bapak Muhammad Iqbal, ini dari Bangka Belitung ya, Tanjung Pinang. Kemudian Mak Tuti, mohon berdiri. Beliau dipanggil Mak karena Ustadz Husain menyematkan. Mak itu kan keibuan, ngemong, momong. Bahkan semuanya fasilitas ini dari Yamas Indonesia. Tepuk tangan untuk Yamas Indonesia. Ini kalau saya di kampus itu, kalau seminar pasti bayar, kalau di sini free. Ya, ini luar biasa. Semoga Yamas Indonesia diberi istiqomah untuk berbuat baik ya. Kemudian saya sendiri, Taufikur Rahman. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Yamas Indonesia hari ini sudah 10 tahun ya. 10 tahun berdiri sejak 2015, sekarang 2026. Jadi sudah 10 tahun. Perjalanan yang kalau anak-anak itu sudah SD kelas berapa ya? Kelas 3 ya, kelas 3. Masih unyu-unyu. Belum dewasa. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah organ Yamas pada 2015 sampai 2022. Karena 2022 itu Yamas berpindah di Pati. Ada yang pernah singgah di Pati? Pati itu ya Demak, Semarang, Demak, Kudus, Pati, ya dekat. Kemudian organ pertama yaitu pembina, beliau Insinyur Haji Yusdika Putra. Kemudian Insinyur Haji Abdul Kholik, ini beliau sudah almarhum, dari Jogja, punya mahat di Jember. Kemudian Letkol Purnawirawan Dr. Andes Haji Ahmad Saifuddin, beliau dari Malang. Ibu Mak Tuti. Kemudian Bapak Haji Agus Tiono, Dr. Insinyur Suharjono, ini beliau dosen di Jember. Kemudian Insinyur Syahrir Ramazan Abduh, beliau wafat kemarin. Mari kita sama-sama memberikan doa suratul Fatihah kepada yang sudah wafat ya. Alladzina sholih al-Fatihah.
Saya lanjutkan, kemudian saya sendiri Pak Fauzi Barkah ini dari UIN Jogja, kemudian Bapak Haji Yuli Agustiono ini beliau Surabaya, kemudian Mbak Elsa itu Jakarta, Pak Bram ini Lampung, Sumatera, Pak Iqbal tadi Tanjung Pinang, kemudian beliau Insinyur Haji Mansur Shah, mohon berdiri. Pak Ustadz Mansur, tepuk tangan. Beliau jauh-jauh dari Palembang, luar biasa. Beliau seorang akademisi juga, seorang pengusaha, seorang ustadz kiai di sana di Palembang. Kemudian Pak Mohtohar ini dari Kudus, Ustadz Haji Abdul Aziz, mohon berdiri. Ini beliau luar biasa, semangatnya luar biasa. Tinggal di Surabaya tapi asli Solo, Sulawesi. Nggih. Ini adalah susunan Organiamas 7 tahun yang sudah lewat ya, 2015 sampai 2022. Kemudian 2022 sampai 2027 masih sama Insinyur Haji Yusdika Putra, Mas Musa Reda Atsa, ini masih muda sekali. Mas Reda mohon berdiri. Beliau ini seorang pengusaha luar biasa, pengusaha muda. Anak dari Abah Agus dan Mak Tuti. Kemudian juga anaknya Haji Abdul Aziz ya, anak mantu. Anak sudah 2 alhamdulillah. Kemudian Mak Tuti, Abah Agus, Bapak Suharjono, dosen di Jember. Almarhum Bang Syahri yang baru wafat kemarin. Haji Bayu Teguh dari Bandung. Kemudian saya sendiri, Mas Rio, sekarang tinggal di Malaysia. Kemudian Mas Yasin, mohon berdiri Mas Yasin. Ini beliau dari Kediri, tim IT. Jadi beliau perannya itu sangat silent ya, diam. Tapi penggerak semuanya IT sehingga semuanya bisa kenal ya Mas. Kemudian Mas Wisnu ini dari Depok, Jakarta. Mbak Luli ini dari Jakarta juga. Kemudian Pak Iqbal Tanjung Pinang. Ustadz Mansur dari Palembang, Ustadz Abdul Aziz dari Surabaya, Ustadz Haji Saiful Mahdi dari Aceh, jadi dari Sabang sampai Merauke, pengurus Organiamas 2022 sampai 2027. Tepuk tangan untuk pengurus Yamas. Alhamdulillah. Kemudian peran dan kiprahnya selama 10 tahun ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, para sahabat semuanya. Pertama, membukukan karya keilmuan Ustadz Haji Abdul Aziz, Ustadz Haji Husain bin Abdul Latif. Jadi bukunya bisa dibeli, bisa di-download juga. Banyak buku-bukunya, filenya juga ada, ya, kompilasi tasawuf, ya, dan sebagainya, dunia ahli sufi. Kemudian mereka mendokumentasikan nazom hakikat dan marifat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya. Jadi kita punya nazoman untuk menghaluskan jiwa rohani kita, untuk mempersembahkan puji-pujian pada baginda Rasul. Karena kita semuanya kenal Allah melalui Rasulullah, kita tahu syariatnya melalui Rasulullah. Jadi sarahan nanti ada Rasulullah rahmatal lil alamin. Rahmatal lil alamin itu ada 16. Saya hanya men-spill saja ya. Salah satunya yaitu Islam, Al-Quran, Sunnah, kemudian adanya nabi-nabi yang jumlahnya 14.000 ya, kemudian ilmu berkembang, khalifah, pengemban amanah, kemudian demografi ya, kemudian ada syafaat, ada kemudian pentadbiran ya, menjelajah antariksa. Jadi manusia, Allah menciptakan bumi itu tidak hanya satu saja, miliar triliun. Jangan mengira matahari yang Allah ciptakan cuma satu, tapi banyak. Satu itu di galaksi kita. Di galaksi lain mungkin 2, mungkin 1, atau mungkin tidak ada, ya kan? Makanya Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna aksharan nasi la ya'lamun. Sungguh. Jadi Allah berfirman, sungguh benar-benar penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih besar dibanding penciptaan kita semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, untuk tahu nanti kita akan memahami sarahan Ustadz Yusdika nanti, Rasulullah rahmatul alamin. La khalqus, enaknya hafal Quran di sini Bapak Ibu nggih. La khalqus samawati wal ard. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbar, lebih besar, lebih dahsyat
min khalqin nas, dibanding penciptaan kita semuanya. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tetapi mayoritas kebanyakan manusia tidak tahu. Lah untuk tahu salah satunya dengan memahami syarahan Rasulullah rahmatan lil alamin yang jumlahnya ada 16. Tidak hanya, jadi rahmatan lil alamin itu tidak hanya bumi yang kecil ini, tapi jelajah antariksa nanti. Ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, ketika kamu bisa menembus, menjelajah, menundukkan langit dan bumi, tundukkan, jelajahi, kamu tidak bisa melakukannya kecuali dengan sultan. Nah, sultan itu apa nanti akan dijelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat semuanya, kemudian kiprah yang kedua yaitu menyelenggarakan seminar. Ya, seminarnya banyak sekali. Kenapa di hotel? Karena peserta kita dari berbagai kalangan. Kenapa tidak di masjid? Ya, karena masjid durasinya sebentar. Kalau di hotel ini bisa maksimal, karena ilmu ini tidak bisa parsial, harus sepenuhnya diikuti, makanya di hotel. Kenapa kok terkesan eksklusif ya? Karena ini ilmu luar biasa. Untuk mengenal Allah itu ya memang harus butuh perjuangan, butuh effort ya kalau bahasa anak muda sekarang. Apalagi sahabat kita Selayar ya. Ini berangkatnya hari Senin loh. Jenengan mungkin berangkatnya Kamis ya. Beliau ini Senin mengarungi samudra ya. Luar biasa, ombak ya. Senin sampai sini Kamis, 4 hari perjalanan coba. Jadi kenapa harus di hotel? Ya karena ilmu ini butuh keseriusan, kesungguhan, butuh effort, butuh modal. Tetapi ya Mas Indonesia mencoba untuk memfasilitasinya dengan mengcover semuanya, membackup semuanya. Semoga organisasi Mas istiqomah untuk bisa mendermakan jiwa dan raganya untuk dakwah membangun peradaban dunia. Amin amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya melaksanakan kegiatan wisata muhibah ya, ini sudah dilaksanakan dari Aceh, Palembang ya, dari Solo, dari sampai Jember, Surabaya dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian iftar, kegiatan iftar di 3 negara, Malaysia, Singapura ya. Kemudian umroh juga, khataman Al-Quran juga, kegiatan bedah buku ya, kemarin sudah terlaksana dengan pemateri Ustadz Husain dan dibedah Prof. Amir dari UIN Lombok, kemudian dari Jogja, UIN Jogja juga. Kemudian mendokumentasikan seluruh kegiatan melalui sosial media. Ini tim IT yang luar biasa, Mas Yasin ya, semoga diberi kesehatan ya Mas ya. Ini perannya silent tapi luar biasa sekali. Ini roadmap ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu semuanya karena waktu terbatas ya. Ini peta jalan dari 2013, 2014 masa pendirian. Nah, ini kemudian pelaksanaan jadi 2016 kegiatan memang mayoritas di hotel Bapak Ibu ya, karena tadi alasannya pesertanya internasional ya, dari Malaysia, Singapura, dari berbagai kalangan yang harus fokus, tidak parsial, tidak 1 jam 2 jam, harus fokus, makanya penting untuk di hotel. Kemudian kita juga memiliki web, Telegram, WA group ya. Ini kegiatan selama 2016-2017 dari Sabang sampai Merauke, ada Palembang, ada Jember, ada Makassar, ada Sulawesi, ada Aceh, ada Semarang ya. Bahkan di hotel sini sudah 4 kali. Benar ya Pak Dr. Wiko ya, sudah 4 kali di Hotel Ramada. Karena di sini alhamdulillah luar biasa. Kemudian kegiatan 2018, 19 sampai 2020 ini pernah di Jember, Semarang, Jakarta, Malaysia, kemudian Semarang lagi, Lampung juga pernah, Malaysia, Padang, Batam ya, Surabaya. 2020, 2021 ini awal Covid ya, dakwahnya melalui online karena pandemi waktu itu. Kemudian 2022 di Solo, Hotel Ramada, kemudian di Jakarta Pusat, ini menjelang setelah Covid ya. Ini 2022 sebagaimana yang saya sampaikan pindah di Pati. Ini kegiatan selama 2023-24 ya, di Jakarta sudah melalui internasional ya, pernah di
Mataram ya, di kampus Yayan Gorontalo, kemudian di Bandung, di Yogyakarta, pernah di lembaga pemasyarakatan juga di penjara ya, kemudian di Jogja, di Australia juga, di Singapura, Malaysia dan sebagainya. Ini perjalanan peta jalannya. Kemudian 2025 sudah 10 tahun di Solo, di Palu, di Bandung, terus di kampus YAPMA Makassar, di Jember, di masjid juga, di kampus UIN Gusdur Pekalongan, di Majelis Taklim Kerawang, di Pamulang, kemudian Lampung, Palembang, di UIN Gusdur lagi, kemudian di Makassar, Gorontalo ya, kemudian di Kuala Lumpur. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat semuanya. Karena setelah ini ada pemateri dari Ketua langsung, Ketua YAMAS Indonesia, beliau Bapak Haji Agustiono. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.